Bab 185. Sampai bab 188. Kebencian mulai runtuh. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Kini emosi dan kecurigaan Alena kepada Tama telah mereda. Dia pun mengembalikan cek itu kepada Tama sambil berkata, "Nanti malam, jangan lupa pergi dan bakar ini untuk ayahmu. Jangan sampai lupa. Kasihan ayahmu yang sedang menunggu." Tama mengangguk dengan penuh semangat. "Terima kasih, sayang. Aku tidak akan lupa nanti malam." Setelah itu, Tama pun langsung mengeluarkan selembar cek dari kantongnya. Pada cek itu, tertulis jelas 360 juta. Tama pun menyerahkan cek itu kepada ibu mertuanya sambil berkata, "Ma, cek ini tidak mungkin salah lagi. Terimalah." Tama menambahkan, "Maafkan saya, Ma, tidak akan terjadi lagi. Beruntung cek yang asli belum sempat dibakar. Jika tidak, pasti kita akan kehilangan banyak uang." Rika tidak menggubris banyak melainkan hanya pelototan dan tatapan sinis pada Tama. Jika bukan karena uang yang ada di dalam cek itu, tentu Rika enggan melihat Tama lagi. Setelah dikurangi biaya rumah sakit, masih ada uang 300 juta lebih yang bisa dia ambil. Melihat ibu mertuanya telah menerima cek itu, Tama pun merasa lega luar biasa. Hampir saja sesuatu yang besar menimpa dirinya. Beruntung otaknya mampu berpikir cepat untuk menemukan solusi yang tepat. Tapi yang membuatnya lebih lega lagi adalah bahwa ibu mertuanya tidak menyadari bahwa cek ratusan miliar itu memang benar-benar asli. Jika saja dia tahu bahwa ini adalah cek asli, Tama khawatir mertuanya itu akan bertindak berlebihan hingga melompat ke jendela saking terkejutnya. Saat Tama tengah menikmati kelegaan pada pikirannya, tiba-tiba terdengar suara terburu-buru datang dari luar. "Chandra, Chandra, anakku, gimana keadaanmu? Ini Mama datang." Tama terkejut melihat nenek datang dengan Kruk didampingi oleh Glenn, Arkan dan Vivian. Mereka berempat pun langsung masuk ke dalam ruangan. Terlihat jelas rasa cemas dan gelisah di wajah Neni. Matanya juga merah. Sepertinya dia baru saja menangis. Begitu masuk dan melihat Chandra yang tengah berbaring di kasur, Neni tampak mempercepat langkah dan tak bisa menahan tangis. Dia berkata dengan terbata-bata, "Chandra, Mama dengar kamu mengalami kecelakaan mobil. Mama takut sampai-sampai mau mati kena serangan jantung. Gimana kabarmu sekarang, Chandra?" Meski Alena sedikit muak dengan neneknya dan juga rombongan itu, tapi karena niat mereka datang untuk menjenguk ayahnya, dia pun melangkah maju dan menjelaskan dengan lembut, "Nek, Papa baik-baik saja. Cederanya telah disembuhkan oleh dokter ahli pengobatan timur yang diundang oleh Tama." Neni pun menghela nafas dan merasa lega. "Oh iya, syukurlah. Dokter yang hebat." Chandra pun menambahkan, "Ma, jangan khawatir. Aku tidak mudah untuk mati." Sebenarnya Chandra pun merasa letih dengan keluarganya sendiri, termasuk ibunya. Tapi bagaimanapun juga, Neni adalah ibu kandungnya sendiri. Tidak mungkin untuk membuang perasaan sayang padanya. Menyadari bahwa ibunya sangat peduli terhadap keselamatannya hingga menangis seperti itu, hati Chandra pun turut tersentuh. Neni menangis menyalahkan dirinya sendiri. "Maafkan Mama. Ya, Chandra, ini semua gara-gara Mama yang tidak peduli padamu. Setelah Mama dengar kabar kamu kecelakaan, Mama merasa sangat menyesal. Mama takut kamu pergi mendahului Mama hanya karena kesalahpahaman dengan Mama." Diam sejenak, Neni pun melanjutkan lagi, "Chandra, jangan salah paham dengan Mama. Ya, selama bertahun-tahun, sebenarnya Mama terasa seperti tidak mempedulikanmu. Mama sebetulnya ingin kamu menjadi hebat. Itu sebabnya Mama sengaja mendidikmu dengan keras. Mama ingin kamu berkembang dengan cepat. Mama sendirian membesarkan kamu. Jangan salahkan Mama." Ya, Chandra tiba-tiba merasakan nafasnya agak tersengal. Dia begitu tersentuh, dan tanpa disadari air matanya menetes. Selama ini Chandra selalu merasa bahwa ibunya memperlakukannya berbeda dengan saudara laki-lakinya. Chandra selalu merasa ibunya itu terus membela saudaranya. Bahkan ketika dia salah pun juga terus dibelanya. Hal itu bertolak belakang dengan yang dilakukan ibunya padanya. Karena terus-menerus terjadi, akhirnya Chandra berkesimpulan seperti itu. Tapi hari ini mendengar ibunya mengatakan itu, hatinya menjadi bergetar. Kebencian-kebencian dan kekecewaan-kekecewaan pada ibunya perlahan mulai runtuh. Tama mengerutkan kening. Dia mencurigai sesuatu. Instingnya lebih netral karena dia bukan dari keluarga Haris asli.
Keluarga Haris saat ini tengah berada di titik yang sangat rendah. Mereka hampir putus asa, bisnis mereka berantakan, dan semua yang dibangun Neni akan terjerembab jatuh dalam sekejap. Tapi Neni bukan orang yang bodoh dan menerima begitu saja. Dia berpikir lebih baik mati daripada hidup miskin dan hina jadi. Tama yakin bahwa Neni terus memutar otaknya untuk menemukan cara agar dia beserta keluarganya di sana tetap baik-baik saja. Dulu Neni pernah membuli Alena. Tapi tak lama kemudian dia berusaha untuk memikat hati Alena. Tapi sayangnya Alena tidak pernah menggubrisnya. Kemudian Neni menggunakan Rika dengan mengiming-iminginya uang besar. Tapi Rika gagal meyakinkan Alena. Sekarang, Tama menyadari bahwa Neni tengah memanfaatkan sifat baik dan perasaan halusnya Chandra. Anaknya sendiri. Neni menggunakan segala cara agar Chandra mau menyelamatkan hidupnya dan juga anaknya yang lain. Dan bisa jadi, ini adalah satu-satunya cara yang tersisa. Pada akhirnya, Chandra pun dengan mudah tersentuh dengan kata-kata ibunya itu. Kini hatinya kembali berbunga-bunga, serta penuh cinta dan hormat kepada ibunya. Chandra pun berkata sambil berurai air mata. Ma, aku sebenarnya tidak menyalahkan Mama. Aku tahu aku tidak siap untuk itu. Aku tidak sanggup menjadi seperti Kak Glenn. Aku tidak sekuat dia dan tidak terlahir untuk menjadi orang yang berguna. Maafkan aku yang telah mengecewakanmu. Maneni pun menggenggam erat tangan Chandra. Kamu benar-benar anak yang baik. Kamu bisa memaafkan Mama. Mama sudah lega. Kalau Mama mati sekarang, Mama juga sudah rela. Lelaki yang berdiri di samping Neni tiba-tiba bersuara dengan terisak. Ma, jangan bicara tentang kematian. Chandra dan aku tidak punya papa. Sekarang kalau tidak ada Mama, kami akan kehilangan arah. Neni menyeka air matanya lalu berkata dengan kelegaan. Kalian itu saudara. Kalian akan selalu punya Mama di dalam hati kalian. Kalau Mama sudah tidak ada, ingatlah kalau Mama akan terus tersenyum melihat kalian bersama. Berhenti sejenak, Neni pun melanjutkan kembali kata-katanya. Kalian harus bekerja sama. Hanya saudara yang bisa saling mengerti dan memahami. Dengan begitu, semua akan baik-baik saja. Kalau kalian bersatu dan saling mendukung satu sama lain, keluarga Haris akan sangat kuat. Glenn mengangguk beberapa kali. Ma, yang Mama katakan itu semua benar. Aku telah banyak belajar. Mulai sekarang, aku dan Chandra akan bekerja sama untuk menjaga dan membesarkan keluarga Haris, kata Glenn dengan mantap. Tama terlihat tidak tenang. Wanita tua itu benar-benar melancarkan triknya dengan sangat baik. Hanya dengan beberapa kalimat, dia berhasil meraih simpati Chandra dan bersiap menjatuhkannya. Chandra pun tersentuh dengan kata-kata dari kakaknya. Glenn. Dia pun mencoba meyakinkan ibunya. Ma, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama dengan Kak Glenn. Mendengar itu, muncul ekspresi gembira di wajah Neni. Bagus. Sangat bagus. Itu luar biasa. Neni kini melirik ke arah Arkan dan Vivian. Lalu berkata kepada mereka. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Alena dan Tama. Meskipun kalian bukan saudara kandung, kalian adalah sepupu. Bagaimanapun juga, darah antar sepupu itu lebih kental dibandingkan air. Bagaimana mungkin kalian selalu memperlakukan Alena dan Tama dengan buruk? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Neni berkata sedikit keras ke arah Vivian. Vivian, khususnya kamu, hari ini saat momen indah ini. Apa kamu masih ingin memusuhi sepupumu? Apa kamu masih memelihara sifat harimau di dalam dirimu? Cepat minta maaf. Vivian pun langsung membungkuk dan diikuti oleh Arkan. Vivian kemudian berkata dengan nada bergetar. Alena, kami banyak salah sebelumnya. Tolong maafkan kami. Kami janji untuk tidak berbuat buruk padamu lagi. Kali ini Alena pun terlihat lemah. Dia tersentuh dengan yang dilakukan oleh Vivian dan Arkan. Tidak menyangka, mereka berdua yang selama ini seperti Anya dari belakang tiba-tiba bisa selembut itu. Terus-menerus menusuk mendapati mereka telah meminta maaf. Alena pun berkata, lupakan yang sudah terjadi. Melihat itu, Neni tersenyum lebar. Dia berkata pada Alena, Lena, ayahmu butuh dirawat dengan baik. Meskipun villa keluarga Haris tergolong villa tua, itu masih lebih baik dibanding bangunan yang kalian tempati. Bagaimana kalau keluarga kalian tinggal di villa kami kembali? Bab 186. Drama keluarga Haris. Glenn segera menimpali. Betul Alena, kesehatan papamu adalah yang paling penting sekarang. Tidak hanya harus ada di lingkungan rumah yang baik.
dia juga harus memiliki mood yang baik. Jadi, seperti yang dikatakan nenekmu, kembalilah ke villa kita. Aku akan mempekerjakan beberapa pengasuh agar bisa menjaga papamu 24 jam penuh. Chandra yang tengah berbaring, tiba-tiba langsung bangkit setelah mendengar kata-kata itu. Dia merasa memiliki harapan baru. Chandra pun langsung bertanya pada anaknya, Alena, apa sebaiknya kita kembali ke sana saja? Alena yang masih enggan, menjadi bingung. Wajahnya kusut. Dia takut itu adalah jebakan. Tapi melihat mereka semua meminta maaf dan terlihat sungguh-sungguh. Bahkan sampai ada yang menangis. Hati Alena mulai tersentuh. Dia memikirkan juga tentang kondisi ayahnya yang memang butuh lingkungan dan suasana yang bagus. Di sana akan ada banyak orang yang mengurus dan memperhatikan kesehatan ayahnya. Dengan begitu, ayahnya akan bisa lebih cepat sembuh. Rika juga turut membujuk. Lena, ini kesempatan yang bagus. Apalagi yang kamu pikirkan? Alena yang awalnya ragu. Setelah melihat kedua orang tuanya sama-sama menginginkan itu. Akhirnya dia pun mengalah. Baiklah, kita kembali ke sana. Seketika Neni terperanjat dan terlihat sangat gembira serta penuh semangat. Deal, hahaha. Semua tampak tertawa bahagia. Di dalam hati, Neni merasakan kepuasan yang tiada taraf. Rencananya berjalan mulus. Chandra memang orang yang paling lemah. Sementara Rika, dia mudah diatur karena dia sangat gila dengan uang. Tama adalah sampah yang tidak punya arti di keluarga itu. Sedangkan Alena, dia agak sulit. Tapi jika dia bisa dikendalikan, maka semua akan selesai. Diam-diam Glenn memberikan isyarat jempol pada ibunya. Kali ini dia benar-benar kagum dengan ibunya. Meski ibunya sudah sangat tua, cara dia menyusun skenario drama terbilang sangat luar biasa. Dimulai dari anak bungsunya, Chandra, yang dijadikan sebagai pintu masuk. Kemudian topik diarahkan untuk menyelamatkan nama keluarga. Dan diakhiri dengan Alena yang setuju untuk pindah. Sempurna. Tama yang menyadari istrinya telah diperdaya buru-buru berkata, Nenek, Om untuk kembali ke villa keluarga Haris merupakan ide yang bagus. Karena di sana kita semua bisa bersenang-senang bersama. Tapi Arkan mengerutkan kening, menatap tajam Tama, lalu bertanya tegas. Tapi apa? Tentang keluarga Haris. Apa urusannya dengan kamu? Siapa kamu? Neni terkejut melihat ekspresi Arkan. Dia berdiri dan langsung menamparnya keras-keras. Apa seperti itu cara kamu bicara pada saudara ipar? Apa yang baru saja kamu lakukan? Arkan terkejut dengan tamparan itu. Namun dia tak melawan karena menyadari kekeliruannya itu bisa menggagalkan rencana sang nenek. Sebaliknya, Arkan justru langsung meminta maaf. Maafkan aku, kakak ipar. Mulutku benar-benar tidak bisa dikendalikan. Mulutku sampah. Maafkan aku. Arkan lalu menamparkan pipinya sendiri sebanyak 2 kali. Terlihat sangat sungguh-sungguh. Di dalam hati, Tama memuji drama dan akting keluarga ini. Tapi dia tidak ingin hanyut dalam skenario mereka. Untuk mengungkap yang disimpan oleh orang-orang itu. Tama pun kembali bersuara. Baru saja saya mengatakan kalau tidak masalah untuk kembali tinggal di sana. Bahkan itu ide bagus. Bagaimanapun juga semua adalah keluarga. Tapi, sekarang ini studionya Alena telah selesai dibangun. Jadi kami harus mengatakan sebelumnya bahwa Alena tidak akan kembali bekerja di Haris Group. Apa? Neni terperanjat seperti kucing yang tiba-tiba diinjak ekornya. Dia segera berkata dengan serius. Itu tidak boleh terjadi. Keluarga itu tidak sekadar hidup dan tinggal bersama. Kalian juga harus saling membantu dan bekerja sama melakukan yang terbaik. Tidak mungkin Alena kembali ke rumah keluarga Haris tanpa dia bekerja di Haris Group. Tama menjawab dengan tenang dan lembut. Nenek, baru saja Anda mengatakan kalau tujuan kami kembali ke sana adalah demi merawat papa. Untuk alasan itu, kami siap untuk kembali ke sana. Kembali tinggal di sana dan kembali ke Haris Group adalah 2 hal yang berbeda. Tidak bisa dicampur adukan. Tidak bisa. Neni menolak dengan tegas. Kembali ke villa keluarga Haris artinya juga kembali bekerja di Haris Group. Neni mengalihkan pandangannya kepada Alena. Kali ini dia berkata dengan nada yang lebih rendah. Lena, perusahaan kamu baru saja dibuka. Tentu belum ada proyek sama sekali. Lebih baik kamu tutup dulu saja dan kembali ke perusahaan keluarga kita. Dengan begitu, hidupmu pasti lebih nyaman. Alena mulai mencium aroma-aroma yang tidak enak. Dia teringat kata-kata Tama sebelumnya.
bahwa nenek akan berusaha sekuat tenaga membawa keluarganya kembali ke rumah mereka agar bisa kembali bekerja untuk mereka. Alena semakin menyadari bahwa ini semua hanyalah drama yang mereka rencanakan. Dia pun merasa beruntung karena Tama begitu cepat mengenali tipu muslihat ini. Jika tidak, dia sekeluarga akan masuk ke dalam perangkap sang nenek. Berpikir sejenak, akhirnya Alena pun buka suara. Nenek, saya setuju untuk tinggal di sana seperti permintaan nenek. Tapi Tama benar bahwa kembali tinggal di sana dan kembali bekerja di Haris Group adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukan. Saya harus mengatakan ini dengan jelas bahwa saya mau kembali tinggal di sana. Tapi tidak untuk bekerja di Haris Group. Saya ingin membangun perusahaan saya sendiri. Meski itu harus dari nol. Melihat tekad kuat Alena, kini hati Neni mendalam dipenuhi oleh rasa benci pada Tama. Dia hampir saja berhasil menjalankan misinya. Semua telah setuju, tapi tiba-tiba saja hancur berantakan oleh kata-kata Tama. Sialan, yang dia pun kembali memainkan drama. Neni tiba-tiba menangis sambil merayu cucunya. Lena, apa kamu begitu membenci nenek? Kembali ke sana untuk tinggal bersama. Juga untuk bekerja bersama. Kita semua tengah berusaha untuk menciptakan suasana yang baru. Tidakkah ini cukup sempurna untukmu? Kenapa kamu bersikukuh untuk bersusah payah menjalankan bisnismu sendiri? Neni berhenti sejenak untuk menyeka air matanya. Apa kamu tidak mau memaafkan nenek? Lanjutnya, kali ini Alena menjawab dengan nada serius. Nenek, ini tidak ada hubungannya dengan memaafkan atau tidak. Saya sekarang mengerti tentang satu hal. Bahwa saya tidak ingin hidup di bawah dunia orang lain. Saya ingin membangun dunia saya sendiri. Ini adalah yang terbaik, meski hanya punya atap seadanya untuk berlindung dari hujan. Saya ingin memulai bisnis saya sendiri. Nek, Chandra dan Rika mencoba untuk membujuk. Lena, kenapa kamu begitu keras kepala? Harusnya kamu senang bisa kembali bersama-sama. Itu jauh lebih baik daripada memulai bisnis sendiri dari nol. Alena menjawab tanpa ragu. Pa, Ma, ini keputusan pribadiku. Sudah, jangan bicarakan ini lagi. Aku tidak mungkin mengubah yang satu ini. Neni paham betul. Kartu asnya ada pada Alena. Jika Alena tidak mau kembali, membujuk Chandra dan Rika pun menjadi sia-sia. Neni hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam dan memendam kebencian besar pada cucunya itu. Terlebih pada Tama. Bab 187. Terbongkar. Neni dengan langkah gontai mendekat ke arah Alena dan tiba-tiba saja berlutut tepat di depannya. Semua orang seketika terkejut melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka. Seorang wanita tua yang dikenal sombong dan selalu ingin dihormati. Tiba-tiba berlutut di depan Alena. Ini pun rupanya di luar yang mereka siapkan sebelumnya. Tiga orang itu, Glenn, Arkan, dan Vivian juga tampak sangat terkejut. Skenario Glenn tidak habis pikir. Bagaimana ibunya bisa merendahkan diri di depan cucunya sendiri? Ibunya itu selama ini dikenal sebagai sosok diktator di keluarganya, yang selalu ingin mengontrol orang lain, dan memaksa semua orang berlutut di depannya. Tapi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Alena mulai goyah. Dia pun merunduk dan memegangi tangan neneknya. Nenek, tidak perlu sampai seperit ini. Kalau ada yang mendesak, tolong katakan saja. Neni memaksa berlutut di depan Alena dan berkata dengan nada getir. Lena, semua salah nenek. Nenek minta maaf padamu. Maafkan nenek. Kembalilah ke rumah kami. Dan bantulah kami. Keluarga Haris tidak bisa bertahan lebih lama lagi tanpa kamu. Kalau kamu tidak mau membantu, bisnis keluarga kami bisa benar-benar hancur. Nenek meminta tolong. Kembalilah kepada kami. Sikap Neni terhadap cucunya kini tampak berubah drastis dibanding sebelum-sebelumnya. Tidak nampak lagi kesombongan yang biasanya dia tunjukkan. Hanya terdengar kata-kata permohonan dan penyesalan yang terus diulanginya di depan Alena sambil berlutut. Nama besar keluarga Haris telah dipertaruhkan. Untuk itu, Neni benar-benar berlutut kepada Alena agar mau kembali bekerja di perusahaan milik keluarga Haris. Jika tidak, bisnis keluarga itu akan segera hancur tanpa bisa diselamatkan lagi. Neni percaya bahwa Alena adalah orang yang tepat untuk menyelamatkan bisnis keluarganya. Glenn menyadari bahwa yang dilakukan ibunya itu tidak lagi berupa sandiwara. Maka dia pun mengajak dua anaknya untuk turut berlutut memohon kepada Alena. Kini Alena dihadapkan dengan kebingungan yang luar biasa.
Dia benar-benar tidak menduga kalau sang nenek yang selama ini menganggap dirinya lebih penting dari siapapun, kini berlutut, memohon, dan meminta maaf di hadapannya. Disaksikan oleh orang banyak, tampaknya keluarga Haris kini telah kehilangan akal untuk membujuk Aleana. Melihat Alena yang masih bergeming, air mata sang nenek tumpah semakin banyak. Lena, kasihani nenek yang sudah tua dan malang ini. Kami tidak bisa bertahan tanpa kamu. Kembalilah, sayang. Setelah mengatakan itu, Neni langsung bersujud dan terus mengulanginya seperti dia akan melakukannya hingga mati. Nenek, jangan begitu, kata Alena. Menyadari Alena dalam posisi sulit, Tama berinisiatif maju dan berkata dingin kepada sang nenek. Nenek, terima kasih sudah membesuk papa kami. Tapi untuk memaksa kami kembali bekerja di grup Haris, itu tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Tama pun memberikan gestur mengusir. Silakan meninggalkan ruangan ini. Neni semakin menangis menjadi-jadi. Dia pun berkata dengan penuh amarah kepada Tama. Tama, ketika kamu miskin dan tidak punya apa-apa, kami keluarga Haris memberimu makanan, memberimu minuman, memberimu hidup yang layak. Apa kamu tidak punya rasa terima kasih sedikit pun pada kami? Kenapa kamu terus ingin memecah belah keluarga Haris? Siapa kamu? Mau apa kamu? Tama tersenyum tipis dan berkata tenang. Maaf, Nek, orang yang memberi saya makan, minum, dan hidup adalah Alena juga ayah dan ibu mertua saya. Sementara Anda, terus-menerus mengejek dan merendahkan saya. Memanggil saya dengan sebutan sampah. Dan tidak memberi saya apapun. Kenapa saya harus berterima kasih pada Anda? Berhenti sejenak, Tama pun kembali melanjutkan. Namun kali ini dengan nada yang dingin. Jangan berpikir saya tidak tahu rencana Anda dan rombongan Anda ini. Anda ingin membawa Alena dengan trik licik ini. Kemudian memaksanya untuk membantu perusahaan Anda agar tidak bangkrut. Bukankah hanya itu niat Anda datang kemari? Betul, kan? Tama tiba-tiba membongkar motif sang nenek. Semua yang ada di sana pun seketika bingung. Neni pada awalnya menduga skenario ini akan berhasil dengan mulus. Dia yakin bahwa dia akan bisa menaklukkan keluarga Alena hanya dengan beberapa langkah saja. Sementara untuk mengatasi Tama, cukup memerintahkan Arkan dan Vivian meminta maaf dan bersikap baik padanya. Tapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama sangat sulit untuk dikendalikan. Menyadari motifnya terbongkar jelas, Neni pun mencoba menjelaskan dengan terbata-bata. Kita ini adalah keluarga besar. Jika satu keluarga besar menjalankan dua bisnis berbeda dan tidak saling terkait, tentu akan membuat orang lain menertawakan kita. Bukan, Tama pun membalasnya kembali. Pengusaha sukses Hong Kong, Kasing Lee, menjalankan bisnis yang berbeda dengan anaknya sendiri. Ini rupanya tidak masalah. Yang saya lihat, Nenek memiliki niat terselubung. Nenek memaksa Alena kembali ke Haris Group hanya untuk kalian peras. Kamu, kata Neni terbata-bata dengan wajah penuh amarah. Sementara itu, Glenn berkata keras ke arah Tama. Tama, hati-hati dengan kata-katamu. Di sini, kamu hanyalah orang luar. Tama tidak menggubrisnya. Dia melirik ke arah istrinya dan berkata, Alena, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Orang-orang ini hanya ingin memanfaatkanmu saja. Setelah selesai, mereka akan kembali membuangmu. Jangan lupa, setelah kamu membantu perusahaan Houston memenangkan kontrak senilai lebih dari 100 miliar. Apa yang mereka lakukan padamu? Awalnya mereka mengatakan akan mempromosikanmu menjadi sutradara. Tapi apa kenyataannya? Kamu dibuang. Dan mereka justru mempromosikan Arkan sebagai sutradara di depan publik. Hal-hal seperti ini, apa kamu mau mengalaminya lagi? Alena mengangguk-angguk paham. Kini dia paham betul tentang skenario busuk ini. Dia pun memberikan isyarat terima kasih pada suaminya. Jika tidak, dia akan kembali dibodohi oleh mereka. Arkan yang merasa tersinggung dan melihat kegagalan di depan mata, menunjuk-nunjuk Tama sembari marah. Tama, kamu benar-benar sampah. Kamu tidak pantas bicara di sini. Kenapa kamu terus mencampuri urusan keluarga kami? Apa kamu bosan hidup? Tama menatapnya dengan dingin lalu menjawab. Memangnya kenapa? Apa rencanamu terbongkar juga? Aku ingatkan kamu. Ya, Arkan. Besok kalau ketemu aku, kamu harus sopan. Jika tidak, aku akan langsung menelepon Johan. Dia akan mencarimu dan membuatmu tidak bisa tinggal lagi di Jakarta. Aku akan cari ibumu. Arkan teriak dengan sangat marah.
Kemudian berkata, apa kamu mau menggertakku? Jangan kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu. Bukankah kamu adalah seorang penipu yang pandai memainkan trik? Jika mereka semua tahu permainan licikmu itu, cara bunuh diri terbaik seperti apa yang kamu rencanakan? Tama mengekeh mendengar itu. Dia menjawab santai, ya, setidaknya mereka belum melihat trikku. Setidaknya mereka sekarang memanggilku Pak Tama dengan penuh hormat. Menghela nafas sesaat, Tama pun kembali berkata dengan ekspresi jijik. Jadi kamu tidak mau bersikap sopan padaku? Oke, aku telepon Johan sekarang. Tama langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Johan dengan speaker yang dibuat keras. Seketika wajah Arkan menjadi sangat pucat. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Celaka, jika Johan benar-benar akan mengejarnya. Itu bisa fatal. Saat suara panggilan mulai terdengar, Arkan dengan gugup berbicara. Tama, jangan anggap serius. Barusan tadi aku bercanda denganmu. Kamu adalah kakak iparku, dan kita adalah keluarga. Tama menjawab enteng. Kamu dan aku bukan keluarga. Setelah mengatakan itu, telepon terhubung. Terdengar Johan dengan penuh hormat menyapa dan bertanya. Pak Tama, ada yang bisa dibantu? Pak, Tama melirik ke arah Arkan yang tubuhnya tampak bergetar hebat. Tama dengan nada dingin bertanya. Johan, kalau aku minta kamu untuk mengejar seseorang, kira-kira berapa anak buahmu yang siap? Bab 188. Kejar ayah dan anak. Dengan cepat Johan menjawab. Pak Tama, saya memiliki banyak anak buah tersebar di Jakarta. Ada banyak di klub malam, diskotek, kafe, KTV, dan ada banyak di lokasi-lokasi konstruksi. Kalau Anda memerintahkan adanya pengejaran, saya segera siapkan tim, dan saya pastikan akan menemukan orang itu dimanapun. Tidak butuh waktu lama, pasti akan kita tangkap. Semakin mendengar suara Johan, semakin bergetar hebat tubuh Arkan. Dia pun langsung berlutut di depan Tama sambil menangis. Tama, kakak iparku yang baik hati. Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Maafkan aku, Tama bertanya dengan dingin. Bagaimana? Ah, kamu hanya berpura-pura. Tidak sungguh-sungguh. Tama, aku tidak pura-pura. Ini beneran. Aku janji tidak akan pernah pura-pura lagi. Arkan meratapi hidupnya yang berada di ujung tanduk. Dia sangat ketakutan dengan gertakan Tama. Di Jakarta, siapapun yang diperintahkan oleh Johan untuk melakukan pengejaran hingga pembunuhan, dapat dipastikan akan menjalankan tugasnya dengan baik. Pembunuhan pun tidak akan dilakukan dengan buru-buru, melainkan sepotong demi sepotong. Dan bagi Johan, ini adalah mainan yang menyenangkan. Tama masih memegang ponselnya yang masih terhubung ke Johan. Dia pun berkata dengan dingin kepada Arkan. Kalau kamu tidak berpura-pura, tunjukkan padaku ketulusanmu itu. Sejauh ini aku hanya bisa melihatmu menjadi jinak untuk sesaat saja. Setelah pergi, kamu akan bangun dari kepura-puraanmu itu. Arkan merasa tersentak dengan kata-kata Tama itu. Dia menyadari bahwa Tama tidak akan membiarkan dirinya pergi dan lepas begitu saja. Tama ingin dia melakukan sesuatu. Maka dia pun segera membentur-benturkan kepalanya ke lantai keramik rumah sakit. Sebanyak mungkin. Tama, aku salah. Aku minta maaf. Jangan buat Johan mengejarku. Arkan mengatakan itu dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Arkan benar-benar sulit diatur. Selama ini dia terus berpura-pura baik di depan Tama. Tapi di belakang, Arkan terus berusaha menggigitnya. Bukankah ini berarti Arkan mencari masalah karena dirinya sendiri? Kalau saja Tama meminta Johan untuk mengejarnya, tentu sudah tidak dapat dipastikan lagi kalau keesokan paginya dia masih memiliki nafas atau tidak. Glenn yang melihat anaknya dibuli oleh Tama pun tersulut emosinya. Tama, hentikan membuli orang. Tama menjawab dengan nada sinis. Apa Anda bilang? Apa saya banyak membuli orang? Tama pun dengan serius bicara kepada Johan. Johan, tambah satu orang lagi. Masukkan ke daftar pengejaran. Kali ini aku ingin kamu mencari ayah dan anak. Semua mendengar jelas jawaban dari Johan. Pak Tama, yakinlah, kalau Anda memberi perintah, sekalipun mereka sudah ada di surga, saya akan tetap mengejar dan membunuhnya. Sebutkan saja siapa nama ayah dan anak itu. Glenn pun seketika menjadi pucat. Mereka menyadari bahwa Tama tidak sedang main-main. Dan ini sangat berbahaya. Neni menyadari bahwa situasi semakin rumit.
Rencananya gagal total, dan dia malah terancam kehilangan anak dan cucunya. Maka dia pun buru-buru berkata, Tama, lepaskan mereka. Anggap saja kami tidak datang kemari hari ini. Tama menggelengkan kepala. Tidak bisa. Kalian ada di sini. Artinya kalian sudah datang. Kenapa harus berpura-pura seolah kalian tidak pernah datang? Neni pun lantas bertanya dengan keraguan. Lalu apa yang kamu inginkan agar bisa melepas mereka? Tama menjawab dengan ringan. Nenek, saya menghormati Anda karena Anda adalah ibu dari ayah mertua saya. Tapi sebaiknya katakan sejujurnya, apa tujuan kalian datang ke sini? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, saya akan melepaskan mereka. Tapi jika Anda membual, maaf saja, saya akan langsung perintahkan pengejaran kepada anak dan cucu Anda. Merasa ada jalan keluar, Arkan buru-buru berlutut ke arah neneknya dan berkata sambil menangis, Nenek, katakan saja yang sebenarnya. Kasih tahu Tama rencana nenek. Jika tidak, aku akan mati. Nek, Glenn pun ikut-ikutan berlutut ke arah Neni. Ma, katakan saja rencana mama. Neni pun merasa tersudut dan putus asa. Dia menghela nafas sejenak lalu mulai menceritakan. Tama, kamu benar. Aku datang ke sini karena ada rencana tertentu. Aku berbohong agar kalian mau kembali. Agar Alena kembali ke perusahaanku. Setelah mengatakan itu, Neni merasa harus membersihkan namanya sendiri. Dia pun melanjutkan, tapi aku Tama buru-buru memotong dengan nada dingin. Tidak ada tapi-tapi. Sudah cukup. Kalian boleh pergi sekarang. Neni menatap Tama dengan tatapan tidak suka. Kamu selalu memotong kata-kataku. Aku kesulitan menjelaskannya, kata Neni dengan penuh kekecewaan. Tama hanya menjawab santai. Anda tidak kesulitan. Anda menanam buah yang pahit. Dan sekarang, Anda harus memakan buah pahit itu sendiri. Tama melanjutkan. Sudah. Sebaiknya semua diam dan pergi dengan teratur. Jika kalian tidak membuat masalah, tentu ini tidak akan terjadi. Tama kemudian berkata keras ke arah ponselnya. Johan, kalau kamu mendengar suara seorang wanita tua di sini lagi, langsung lakukan pengejaran atas nama Glenn Harris dan anaknya. Arkan Harris. Johan menjawab dengan mantap dan bisa didengar oleh siapapun. Siap, Pak Tama. Saya akan laksanakan langsung. Kini beban besar ada Neni. Dia mengangguk-angguk. Tanda dia menerima kekalahan. Dia pun berbalik sambil berkata lirih. Ayo pergi, Glenn, Arkan, dan Vivian tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bertiga segera berbalik dan mengikuti Neni meninggalkan ruangan. Setelah mereka semua pergi, Chandra pun menghela nafas dalam-dalam. Dia pun akhirnya kembali merasa kesepian. Aku pikir ibuku sudah sadar. Tidak disangka, rupanya dia hanya bersandiwara. Rika pun meratap. Kalau Harris Group bangkrut, nanti uang pensiunku hilang. Sementara Alena, dia menatap suaminya lekat-lekat dan berbisik. Tama, terima kasih. Kalau tidak kamu ingatkan, aku akan masuk ke dalam perangkapnya. Tama tersenyum dan berkata, aku suamimu kan? Kenapa kamu begitu sopan padaku? Sesaat kemudian Tama kembali berkata, dalam beberapa hari ini, biarkan Papa istirahat tanpa gangguan. Aku akan menjaga dan merawat Papa. Kamu urus perusahaan baik-baik. Jangan biarkan mereka merendahkanmu lagi. Alena mengangguk penuh semangat. Aku ngerti. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kini Neni sudah kembali ke rumahnya. Semua merasakan kekalahan yang amat telak. Mental mereka hancur. Semua menjadi seperti orang gila. Siapa yang menyangka, beberapa minggu sebelumnya, mereka merasakan kejayaan bersama perusahaan Houston, hingga bisa mengadakan pesta mewah. Tapi kini dalam sekejap, perusahaan mereka sudah hampir bangkrut. Perusahaan Houston tiba-tiba menghentikan kerjasama. Mereka pun telah memblacklist Harris Group. Dalam sekejap pula, Harris Group kehilangan semua kontrak-kontrak kerjasama. Perusahaan ini benar-benar akan hancur. Di sisi lain, perusahaan juga harus segera melakukan belanja modal yang besar, seperti membayar sewa gedung, gaji semua karyawan, biaya konstruksi pembangunan proyek, hingga biaya materialnya. Uang dari mana? Bersambung.